Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah daimatan bidawabil mulkillahi salatan daimatan bidawabil mulkillahi. Masya Allah, Masya Allah. Sinden dulu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Utaman armar masih sebut segi buruk, gulbit,
Ya Allah. Rabbi ilahi kullana anta sami'u du'ana waftah alaina qalbana bil ilmi nawwir sadrana wa bijahika Allahumma wa bifadlika qdi duyunana wa bi'ilmika muhdunumana wa bi'izika qdi qalbana Rabbi ilahi kullana anta sami'u du'ana waftah alaina qalbana bil ilmi nawwir sadrana wa bijahika Allahumma wa bifadlika biduyunana wa bi'ilmika muhdunumana wa bi'izika qalbana Rabbi ilahi kullana anta sami'u du'ana waftah alaina qalbana bil ilmi nawwir sadrana wa bijahika Allahumma wa bifadlika qdi duyunana wa bi'ilmika muhdunumana wa bi'izika qdi qalbana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa husna al-khitam 'inda intihai al-ajal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla ya karim. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm وافتح علينا وعلى أولادنا وبناتنا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبالسند المتصل إلى سيدنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير رحمه الله تعالى وقدس سره العظيم ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. قال رحمه الله تعالى أخبرنا ابن العم الولي الصالح السيد سيف الدين عثمان بسنده إلى سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن ابن عمه سيد المخلوقين حبيب رب العالمين نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. Mendidik kepadaku siapa Tuhanku fa'ahsana ta'dibi, maka memperindah Rabbi ta'dibi akan mendidikku. Ila qala rahimahullahu ta'ala laula annaka amartana warawaka al-ahbar al-ahbar rahimahullah ta'ala anna Allah ta'ala qala man syaghalahu dhikri an mas'alati a'taytuhu afdala mimma u'ti sa'ili. Dan berikan siapa Ka'ab al-Ahbar rahimahullah ta'ala akan sungguhnya Allah ta'ala pada itu berkata
antaranya di Sunan At-Tirmidzi ini disebutkan dengan lafaz yang sedikit berbeda tapi maknanya sama. Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala mimma u'ti sa'ili. Barang siapa yang sibuk kepadaku apa berzikir kepadaku, apa mengingatku, an mas'alati jauh dari meminta kepadaku, apa itu maka memberikan aku akan man afdal akan yang lebih afdal mimma dari perkara u'ti yang memberikan aku sa'ili akan orang yang meminta kepadaku. Waqala Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam, tuba liman dzakarallah wa lam yadhkur illa Allah wa tuba liman yakhsha Allah wa lam yakhsha illa Allah. Tuba, adapun keberuntungan, ada yang mengatakan di dalam tafsir itu bahwa tuba ini syajaratun fil jannah, ada yang mengatakan taman-taman di surga. Tuba, adapun surga tuba liman dzakarallah, yaitu bagi orang yang berzikir kepada Allah. Walam yadhkur, dan tidak berzikir man illallah, kecuali kepada Allah. Wa tuba liman yakhsha Allah, dan adapun tuba yaitu bagi orang yang takut man kepada Allah dan tidak takut man kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meneruskan syarah daripada hadis yang kemarin, hadis Nabi SAW yang sangat terkenal bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendidik langsung baginda Nabi SAW, dan didikan Allah kepada Nabi SAW itu adalah sebaik-baik, seindah-indah dan secantik-cantiknya pendidikan, sehingga beliau Nabi kita Muhammad SAW itu Sayyidul Mu'addabin, sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Jika ada seorang sahabat matur kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kaifa khuluq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala radhiyallahu ta'ala anha, kana khuluqul Quran. Kana khuluqul Quran. Kok bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya adalah Quran? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi adzabahu fa ahsana ta'dibah. Jadi bersambung kepada hadis ini, Sayyidina Imam Yusuf An-Nabhani rahimahullah ta'ala menukil perkataan Sayyidina Imam Al-Ghazali di dalam salah satu kitabnya. Apa contoh ta'dib Rabbina tabaraka wa ta'ala kepada Nabi SAW? Contoh akhlak yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam diri baginda Nabi SAW, sehingga As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari berkata kana khuluqul Quran. Sebagai contoh kata Imam Al-Ghazali dari pendidikan Allah kepada Nabi SAW lewat Al-Quran, di dalam firman-Nya khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadi khudil afwa wa'mur bil 'urf, jadi jadilah kamu pemaaf. Kata Allah kepada Sayyidina Nabi SAW, jadilah kamu itu sebagai pemaaf. Saya tak nyaki kanjeng Nabi orang Mekah ini, tapi dimaafkan sareng kanjeng Nabi SAW selagi mereka itu menyakiti diri Nabi SAW. Tapi ketika yang diganggu adalah agama, yang diganggu adalah syariat, maka lam yakum ahadun bi ghadabi. Beliau marah ketika syiar-syiar Allah diganggu, tapi ketika dirinya yang disakiti, Nabi SAW sangat mudah untuk memaafkan. Tapi ketika yang diganggu adalah Allah, yang diganggu adalah agama, maka beliau tidak akan mengampuni orang itu. Wa'mur bil 'urf, menyeru kebaikan terus-menerus, tidak pernah bosan. Diterima, alhamdulillah, tidak diterima urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma 'alaina illa al-balagul mubin. Jadi prinsipnya seperti itu, dengan lembut, dengan penuh kasih sayang, tentunya didasari niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alimani jahilin, bermingguah di Muhammad, Nabi bahasa kasarnya, bermingguah di Muhammad anil jahilin, dari orang-orang yang bodoh. Artinya gak usahlah berkumpul dengan orang-orang yang apabila kamu berkumpul dengan orang itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan pahala, tidak bisa menerima atau memberikan manfaat ukhrawiyah lebih-lebih. Jadi nggak usah kita berkumpul di satu perkumpulan yang tidak ada faedahnya. Wa arif anil jahilin, apalagi
di perkumpulan itu bisa mendatangkan atau menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalam Al-Qur'an, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah menyuruh supaya kamu itu berbuat adil dan bijak, wal ihsan, dan selalu berbuat baik, memberikan yang terbaik kepada umat dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka mencari jabatan atau apapun saja yang bersifat duniawi. Karena kita diajarkan seperti itu oleh Al-Qur'an lewat baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya juga kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, wasbir ala ma asabak. Ketika takdir itu datang menerpa kamu, sabar. Wasbir ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Itu di antara perkara-perkara memang wajib kamu hadapi, kamu terima, maka wasbir ala ma asabak. Wala man sabara ghafara, inna dzalika la min azmil umur. Kalau kamu sabar, kalau kamu menjadi orang pemaaf kepada orang-orang yang bersalah kepada kamu, maka itu adalah sebaik-baiknya perkara yang sekuat-kuatnya perkara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, ini kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan di akhir itu di dalam kitab Ihya-nya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an itu langsung kepada umat karena umat tidak mungkin bisa menerima. Jadi betul-betul Al-Qur'an itu qaul tsaqil, qaulan tsaqila, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mewujudkan Al-Qur'an itu di dalam zatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam kepribadiannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW supaya Al-Quran itu menjadi akhlak buat beliau. Tidak hanya berisi akidah, syariat, tapi akhlak. Ketika akhlak Al-Quran itu sudah ada dalam diri Nabi SAW, maka gampang untuk ditiru karena ini sudah bergerak, sudah menjadi perangai. Bagaimana caranya Nabi makan, bagaimana cara Nabi minum, bagaimana cara Nabi tidur, bagaimana ketika beliau bangun tidur, bagaimana ketika beliau berjalan, bagaimana ketika beliau menghadapi orang tua atau sebaya atau bahkan yang lebih muda atau bahkan anak kecil. Dan itu bukan hanya satu orang yang meniru. Semua sahabat yang ratusan ribu itu meniru dan tidak semuanya mendapat semuanya. Jadi satu mendapat dua biji adab akhlak yang bulan bin bulan radhiyallahu taala an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan akhlak Nabi SAW dari segi makan, ada yang dari segi tidur, ada yang dari segi. Nah, ini dia. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW supaya akhlak Nabi adalah Al-Quran. Umat tidak mungkin bisa menerima Al-Quran itu tanpa baginda Nabi Muhammad SAW. Terlalu berat Al-Quran itu bagi mereka yang dimana mereka itu masih kebanyakan waktu itu masih kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kayak itu ya, sehingga pada penyaman saya buat menceritakannya saja karena Nabi SAW diibaratkan Tuhan yang berjalan. Jadi karena akhlak Al-Quran ada di dalam diri beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Tanpa akhlak, tanpa adab, kata ulama tidak akan sampai. Nabi SAW mendapat penghormatan dari Allah SWT sampai di Mi'raj kan. Yani min ajli adabih, kok bisa bi adabih? Karena tingginya nilai akhlak dan adabnya baginda Nabi SAW. Jadi ada sampai dikatakan oleh para ulama, ma wasala man wasal illa bi husnil adab. Orang itu tidak akan sampai kepada siapapun, khususnya kepada Allah SWT, illa bi husnil adab. Ma wasala man wasala illa bi husnil adab. Man wasal illa bi husnil adab. Wa ma hurima man hurima illa bitarkihi. Orang akan kedelip, bahasa kata kedelip, akan dihalangi, akan dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak punya adab, karena tidak punya akhlak. Jangankan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesamanya saja, kamat tua, ke guru, kareng sepo, katretan, muntah di akhlak dan di adab mahrum. Tidak akan diberikan apa-apa, tidak akan mendapat simpati, tidak akan mendapat kasih sayang dan cinta.
apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang mensyariatkan kepada kita untuk berakhlak dan beradab. Dan jalan yang paling mudah untuk berakhlak dan beradab itu adalah meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang alim, kata ulama, dan ini saya sering dulu ketika masih di Mekah dengan Habib Umar Gilani, Habibullah Ta'ala Mufti Syafi'iyah di Mekah sekarang ini. Jadi beliau sering menyampaikan sebuah makalah, apakah makalah itu maksud kepada Ibrahim bin Adham atau Zunnun al-Misri saya lupa, tapi beliau sering menyampaikan ij'al, kata beliau itu, ilmaka milhan wa adabaka daqiqa. Ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqa. Ibarat orang bikin roti, ilmu itu cukup sebagai garamnya saja. Tak mungkin Pak Pujan saya bawanya atau kongsi saya nih. Agar benar enggak benar. Kita sebagai ustaz, kita sebagai kiai, kita sebagai tokoh masyarakat, pemenyain ilmu, muntada adab, takar wajud. Milhan, wa adabaka daqiqa. Jadi itu namanya menataki istilah atau makalah ala Arab. Mun kantor ki sehingga mana gawe kuah jeung gawean hujan. Wana bagaimana mana gawe kuah banyak pas saya kuah daging sampai apa tah benyaan hujan tah kira deer bentar. Ketika orang berilmu ustaz, kiai pas ngabuahin ilmu nama nolong itu nih adab yani makbul tidak akan pernah diterima di masyarakat. Itu di masyarakat, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ma zawal basar wa ma tagha. Karena Nabi SAW itu betul-betul berakhlak, betul-betul beradab dengan adab yang tinggi. Sehingga pernah disampaikan sebelumnya hikmah di antara hikmah mi'rajnya Nabi SAW ke langit. Pertama, kedua, ketiga sampai ke atas Sidratil Muntaha. Di antara hikmahnya apa? Dia ta'allama minhu ahlus sama al-adab. Dia kama yata'allamu minhu ahlul ardi asy-syari'ah. Siapa yang mengatakan begitu? Al-Imam Al-Bushairi rahimahullah ta'ala. Al-Bushairi di dalam kitabnya itu, di dalam kitabnya tafsir, ada tafsir Bushairi namanya. Di antara tafsir Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, atau di antara tafsirnya Mazhab al-Basr wa Mataba, beliau mengatakan di antara hikmah dimi'rajkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ila as-sama' al-awwal ila as-sabi'ah, al-ula ila as-sabi'ah, likai yata'allama ahlus sama' min hadrati al-adab fil ibadah kama yata'allam minhu ahlul ardi asy-syari'ah. Jadi supaya Allah menghibur ahlus sama'. Ahlus sama' itu ingin sekali melihat bagaimana indahnya, anggunnya, cantiknya akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat siapa juga? Ingat malaikat atas langit. Ingat siapa setia yang bulan. Karena di waktu lahir banyak semua kenal. Ahlus sama' banyak yang orang Gusti Allah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Ingat siapa dia? Muhammad. Saya kerja Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Ingat siapa Rasulullah Habibullah. Mak sampai Gusti Allah ngalem dia tak pernah elem maki dengan aleman seperti yang dialemkan kepada yang lain. Mungkin negara ada kudukin. Ingat siapa jadi kerong api. Ada memang sudah apa namanya kabar sebelum beliau itu dimi'rajkan, ada kabar bahwa hari ini, tanggal ini, tahun ini beliau akan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Wala ngantos malaikat Jibril oleh ke langit. Punten. Man ma'aka ya Jibril. Oh ini kapri malaikat Jibril. Saya lagi nikah saya senang aja malaikat Jibril. Muhammad Rasulullah. Tanya, masyaallah awak qad ursila ilai celaka semakin nih. Padahal kini kedua ulama uning kapireng lagi. Kayak punya pertanyaan supaya abid supaya abid mau latih kenyang tapi kenyang Nabi tetap
Benih sihir nih, sihir itu termada wal basar wa ma pakun pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tawagu kanjeng Nabi ini kan. Tak orang kan. Betul. Jika orang pejabat minta Karena indah hadratil malakutil a'la sallallahu alaihi wasallam. Dia itu ada di antara malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah futur, tidak pernah lepas lisan dan ciptaan mereka itu dari bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma wasala man wasal illa bi husnil adab wa ma hurima man hurim illa bi tarkih. Jadi orang yang iblis mahrum iblis itu tidak mendapat rahmat Allah, tidak mendapat ridha Allah karena yatrukul adab, karena tarokan adab, litarkihi al-adab. Al-adab yang pertama memenuhi perintah Allah, menjauhi larangannya, dan tentunya yang terakhir menerima atas segala yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada dirinya. Iblis tanda ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Isra epakon sujud kepada Allah. Sujud yakni sujud tahiyyah, beri nyembah. Bah, abdi nih pakon sujud ke Adam, dia Adam nih dari sana, tidak kan cipta beri. Dari apa yang rajunan? Tadi apa yang sana? Era kan babut anjing kok senyoro, jangan bes Adam apa baru bersingkong. Kita ini sholat menghadap Ka'bah. Ka'bah itu apa? Saya mau Ka'bah tuh, benih nyembah Ka'bah kan? Nyembah semakon abad sholat menghadap pada zaman Syekhina Abdul Karim Al-Bajari rahimahullah guruna kasiful jazan kaitu bukan ini. Ketika Syekh Karim ini kejayaan beliau satu malam bercerita safir ke Singapura, ditanya oleh seorang Cina di sana. Syekh, apa bedanya kami yang menyembah berhala di Singapura dengan kalian yang menyembah Ka'bah batu di Mekah itu? Oh ya beda. Kamu itu kan menyembah batu karena keinginan kamu. Kalau kami sholat menghadap Ka'bah karena kami mengikuti perintah dan kehendak Tuhan yang menyuruh kami. Tamat aja. Tamat. Dan kita ini mengikuti perintah. Suruh kalau aja. Kabar ketemu. Suruh menang. Subhanallah. Makanya manusia berkali akal dari ulama. Sarang nafsu ketika betul-betul bisa ingkiat tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, maka bisa manusia itu lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Kanjeng Nabi berita itu kali nafsu bergusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kanjeng Nabi itu mampu bi'inayatillah Subhanahu wa taala menundukkan nafsunya, bahkan dalam sebagian riwayat setan yang ditugaskan untuk mendampingi Nabi SAW, karena setiap manusia lahir itu kan ada malaikat, ada setan. Sampai setan lagi Nabi dalam sebagian riwayat aslam, masuk Islam. Jadi penafsiran ada dua di sini. Kata ulama, bersyahadatku, kalau masuk Islam bersyahadat, nomor dua dia tunduk ikut. Tak nanya lah sekali jadi tadi. Al-Qawlusan. Karena ketika ulama berkata, mana ada setan itu yang masuk Islam? Mata ada setan debu masuk Islam. Mata ada setan ria min auladi iblis min amri iblis, yakni minal jin. Jin berisi mukmin, berisi kafir. Jadi kanjeng Nabi ketika menerangkan bahwa ketika beliau menerangkan setiap bayi yang lahir maka diberikan 2 korin. Korin itu malaikat dengan setan. Ada setan area aku dah terus. Serasa ajunan punya Nabi. Bagian kok ada punya Nabi. Kecuali alhamdulillah paling rahmat inayah Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga tentang setan juga. Dan setan nanti setan saya juga sakit dan bikin Nabi kayak itu masuk Islam. Aslamah. Wallahu a'lam. Ini kan ada dua versi keterangan ulama dalam tafsiri, ada yang mengatakan masuk Islam, ada yang mengatakan tak berkuti sama sekali. Tunduk. Tak bisa tunduk. Subhanallah. Tapi langsung. Ketok. Ketika Nabi lupa. Waktu di mahkamah. Lupanya juga kan
apa bunyi Allah apakah bukan Qorin tadi? Nabi SAW ketika Sholat. misalkan pernah beliau sholat zuhur, beliau itu 2 rakaat manggil salam. Ketika dapat 2 rakaat beliau memanggil salam. Padahal bukan safar. Sahabat ada yang nyeletukkan, ya Rasulullah, ini qasar sedangkan kita tidak perjalanan, atau ini ada syariat baru ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, beni qasar beni syariatannya. Atau karena lupa menjadi beni lupa. Dalika al-Qadhiyyah al-Yasuri rahimahullah ta'ala sifat membahas panjang lebar hanya hadis ini. Lupa. Beda ulama saya lupa tapi tidak sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala, lupa dalam rangka dilupakan oleh Allah sebagai tasyrik kepada umatnya. Artinya dia menggustikan dengan Nabi dia basyar dia. Basyar. Tapi itu sebagai tasyrik, bergusti Allah menurut pendapat itu memang dibuat seperti itu supaya menjadi syariat kepada orang yang sesudahnya. Benda ada ulama dari Qadhiyyah dia tak lupa pakai Nabi karena mak boleh kaji Nabi Muhammad SAW. Ulul anbiya mayat sahabat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dalam keadaan sadar, tidur sekalipun hatinya tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalil bahwa mimpinya para anbiya itu juga wahyu. Jadi ketika apa gini? Terlakar sermeni Nabi bisa diikat. Ini bukan nama dulu kan Qorin kan jadi. Eki Kalau misalkan watak manusia kan lupa. Wataknya jin kan cuma Cocok, benar. Mengejet Qorin selalu podcast. Oh enggak. Untuk umum memang begitu. Nabi SAW menerangkan juga seperti surat yang terakhir dalam Al-Quran, min syarril waswasil khannas. Jadi kanjeng Nabi memang menerangkan Al-Khannas itu salah satu nama setan atau julukan kepada setan Qorin itu yang ada di sebelah kiri kita. Katanya Syekh waktu itu kan Muhammad Khair Hijazi itu punya mulut seperti mingkor tuyur, seperti mulutnya manok. Jadi meloloh. Aku udah meloloh kalau Pak Abah. Ketika kita dengar Allah Subhanahu wa taala Khannas. Manabi Abah Pak Gusti Allah maju dia. Membuat bikin pada kita seneng itu umum, tidak pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Nabi sudah tunduk dia, tidak bertunduk sama sekali. Kasih Pak. Mana yang kan? Ini turun bait wala taqulan nabi ini main dari insyaallah Iki sedaya kayak secara umum. Contoh cara kesokan Gusti Allah, termasuk Gusti Allah tak melupa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan gini kan termasuk kita insyaallah sedaya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira tak senang sini kor malaikat kaki ben. Oh bentar. Malah bekerja melolo. Dan mereka oleh saya ya. Setan kak itu. Oh bentar lain bisikan apa nikah ayo kita bikin yang baik sekarang lagi. Tentang ya. Jadi tugas bangsa itu. Kita bahkan mana saya begini. Nolong bisikan yang benar atau yang sebaliknya. Tapi mereka sama-sama menunaikan tugas. Jadi saking singkuran mati kap bisi gini. Tidak ada jawaban lagi kepada manusia, tapi saya bilang pada menunaikan tugas. Jadi sakingnya waktu gini orang penyamana kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika menginginkan Abu Thalib untuk bersyahadat, sedangkan Abu Lahab mengatakan jangan-jangan dengan Abu Jahal. Kanjeng Nabi tak maksa. Kanjeng Nabi tak maksa. Ngerengman, ucapkan syahadat itu, ikrarkan syahadat itu. Sejam setengah, betul tulis bukan ketua ini. Tulis ketua. Ini lambang lah istilahnya ya, antara yang putih dengan yang hitam ya, dengan yang memecah merah kita lalu. berarti kita pada hikmahnya kita di dalam kejayaan Ingki hikmah setan nikah juga masih ada hikmahnya kita beristi Allah. Memang tidak setan, tak itu mau, tak ada pangkat. Hikmah saja hikmah. Dan di belakang setiap anak itu ada hikmah. hemat-hematkan kejadian terus kewin-kawin pas Kalau dulu, pernah kanjeng Nabi sekali toh waktu muda belum menjadi nabi, beliau itu diajak nonton terus dia terima.
bukan keinginan, tapi diajak teman. Ayo kita masih muda, nonton di pasar lokal atau pasar apa, bener-bener ramai kan. Kanjeng Nabi tidak tak mangga kanjeng Nabi ini. Hatinya lembut kepada siapapun. Bukan keinginan beliau untuk nonton, tapi tak nyaman ke kancah. Wala ma'alihin naum. Yani Allah Subhanahu wa taala itu yughashshikumun nu'asa amanatan. Selain dengar, kanjeng Nabi bahkan pura. Keesokan harinya ditanyakan, kenapa tadi malam enggak saya cari? Saya tertidur. Jadi Allah apabila berkehendak raksa aja ke hamba-hamba. Mak boleh kanjeng Nabi SAW. Orang-orang yang soleh berapa kali dikir kadang anak waktu sudah henti. Ada. Mata tandung, mata serempet, pada remah. Kadang saya lagi terusnya sebini beranak. Kadang sebini terusnya saya lagi beranak. Kayak gini ya. Nah jaga. Bisa dibaca. Sesuatu kadang itu selalu teman-teman Engki mana ta'ala kutusan. Benikun mana ta'ala kutusan gini kan berarti pun selamat lagi. Ketika sadar, ketika syukur Gusti Allah, kencur lain kita. Alhamdulillah, nikah kontak letih, saya kutusan setingkat. Subhanallah, di antara ada ulama nampak pagar sekaligus penggiring dari Allah Subhanahu wa taala supaya pertama kita selamat dari dosa dan mendatangkan pahala. Kita ngaji. Berapa banyak? Ayo kita berangkat jam 6. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangkat kolam 6. Kanjeng Nabi ada banyak ilmu hadis. Keluar dari Roma bareng. Diterima oleh malaikat dengan sayapnya malaikat. Kita berjalan di atas hamparan sayap-sayap malaikat. Isra. Menikut buruk lagi, tapi malaikat ketika dimaknakan secara lahiriah, zahir, kita berjalan di atas sayap-sayap malaikat sampai depak kalabang boleh nopo. Gikor yang dibantian yang jadi tapi walhasil yani min al-bab ila al-bab. Yani yastaghfiruna li talabati al-ilm wa ahli al-ilm ya kullu syai' hatta al-hitan fil bahr. Sampai cuko-cuko mano-mano semua itu ketika orang yang menuntut ilmu mulai berangkat sampai pulang yastaghfiruna dong. Sepura lagi. Bahkan dari sebagian ulama Ibnu Makki dan pulang hatta ba'da mautihim. Banyak kuburan saya beri assalamualaikum ke polisi. Hatta ba'da mautihim. Ketika kita misalkan jam 6 pagi misal karena makan ngaji Palembang sampai pukul 11, betul bentuk sangat sekolah 11, 5 jam setiap hari Jumat pagi. Maka ketika kita memang lillahi ta'ala, kita mati setiap Jumat pagi itu harus akan merasa kehilangan semua makhluk Allah yang ada di bumi. Dia masih biasa lebat dinner, dia masih biasa antara ngaji, dia masih biasa antara dikir. Tafaqatuna an talabatil ilm. Ini masih mau hadir. Itu Motin. Kayak resep Habib. Dia namun berfungsi jerah jemur angkara. Kayak resep Habib. Engkau mau nonton dulu aku suruh dari mana? Lu. Jadi ngomong ngaji ya. Ini, aku roh dulu. Iya. Dari mana ya? Subhanallah. Kembali kepada Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Kenapa? Kalau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kok spesial, kok dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya lebih daripada anbiya al-mursalin yang lain. Ini khatamun nabiyyin. Ini akan dibiarkan sesudah ini gak ada nabi lagi sampai hari kiamat. Jadi betul-betul yang di sini ini. Bu'itsu innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlaq atau makarimal adab. Jadi ini lain mas diri lain. Ada boleh
Harilah tak usah kemudian kata boleh manusia yang umat ya. Dan cukup contoh setor ya sampai hari kiamat. Maka di saya khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa yang sih sangat-sangat Apa nih apa? Ya apa ya? Kayak orang Anu ini macam setan kan itu. Itu Setan. Setan kan itu kenapa tim pencoba kan kui nyoba masak. Bila japun ke neraka kenapa muda ring cetin di apa ini kan kesokan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang diciptakan oleh Allah sebagai cobaan kepada kita. Sebagai cobaan kepada kita. Jadi setan ini kan pernah jadi pun sarang pesera, sarang orang wali. Bukan mak ngajir ya setan. Setan pernah ngocak. Mari kita keliru yang tafsir Ar-Razi rahimahullah taala itu membahas setan ini. Setan ini kan katanya akibat mak ngajir ya setan. Kau dicipta dari ibu Gusti Allah. Kau dicipta dari ibu Gusti Allah. Berarti aman gini kan. Berarti masalah panas tak panas, pakun panas. sekali pakai Habib serogakan soalnya ini benar-benar Pakun panas. Pernah kan kejadian gini kan? Ada seorang yang bertanya, setan kan terjadi di apoi. Mau coba ke apoi berpanasan. Maka orang gini kan jepon berseton ulama silakan gini kita beda. Nas, sakit, cek pada daging ni. pada daging, mana sakit? Oh, berarti gini kan? Berarti apa pada ngelok nih kan? Coba minder, Minder. Warriya anna Yaqub alaihi salatu wassalam lamma qala. Dan diriwayatkan apa sungguhnya Nabi Yaqub alaihi salam ketika berkata Yaqub, ya asafa ala Yusuf. Oh kasihan Yusuf. Auha Allah Ta'ala ilaihi, maka berwahyu Allah ilaihi kepada Yaqub. Ila mata tadkur Yusuf? Sampai kapan kamu akan menyebut Yusuf? Duni Isra Yusuf, Da'ma Yusuf, Arab Yusuf, Arab Wah. Kita kan anak ini kegentong nanti. Tadi mun anak nyon sekolah, anak karek sepo, kempang loko pada jo. Kempang membu khususnya apa sekali ke anak kali loko. Potra tar jelenan tar mondok. Ada deg. Allah ada rahmah, Allah ada tang anak. Anu boleh anu berurus di potra panjenengan tak sehat. Allah. Hah? Keben. Sampai kadang ketika embu berdepan sesokan. Masih biasa. Beda setong ibu seorang ibu yang ditanya tentang hal itu, Mas jawab si ibu, li'anna waladi bid'atun minni wa lastu minhu. Li'anna waladi bid'atun minni wa lastu minhu. Apa pun tangan anak sakit, kok mak sakit dia? Mak tak sosok nyongro itu. Kan biasa sini ke gabe. Tak sosok sekarang nyongro biasa tangan anak laki, kok sakit. Pantat yang begini Pak. Ketika sekiri nih kan, sekiri tangan anak biasa sama dua sakit. Maknya kerasa. Mak pun embun sokan mak pahanan tidak sedih ngeri gitu. Dia bersih umi li'anna waladi bid'atun minni, karena anakku itu bagian dari darah dagingku. Sedangkan aku bukan, aku adalah bagian dari bapak dan ibu. Tapi ajarannya di dalam agama kita harus waspada tentang orang tua ini. Bahkan orang-orang semantik cerita dalam hadis-hadis sahih baginda Nabi Muhammad dan kitab para ulama adalah orang-orang yang lebih mengutamakan orang tuanya daripada anak-anaknya. Berdamai. Yang lain sudah mun reng anak bu kesomor ini yang minta tolong mun anak bu kesomor langsung maka Al Habib Salim Asy-Syadhili rahimahullah Sultan al-ulama Sultan al-ilm di Yaman pernah berkata, kalian itu jangan terlalu sibuk mencari orang-orang wali di luar, sedangkan di rumah kalian ada orang yang wali khusus untuk kalian, yaitu orang tua kalian. Artinya beliau kali itu alarang tentang ziarah kereng wali, antara jadi kereng wali jadi kerutan. Tapi jangan sampai orang yang khusus dikirim dan dipilih oleh Allah sebagai orang wali khusus untuk kalian, jangan ditinggalkan yang di rumah itu.
Bagus, alhamdulillah. Tak bagus cobaan tak apa. Jangan betul hati nih. Mun anane Jawa pen nuring tuan barang orang. Mun anane menagi sarong lamiri, mun pane menagi sarong karapel. Jutaan di kayak putranya. Tapi kadang tak ada dia kok nyaman si Rex jawab ini. Bagi Tahu ki kan nyaman rokok. Ampun Menagi dari kap opat. dalam keterangan dikatakan ketika ibu itu ditawari bakso oleh kita, kayak itu bakso bu, ya kok kok tak petik paksa. Entar nih kayaknya tinggal dengan secale cabai, kadang nggak saat tanda kita kok kotoran tapi kita ada. Bahkan sebuah orang ada beberapa guru, mohon ada tiga entar konjangan oleh berkat kata berkebun keduduk begini juga. Masih ada, masih adik-adik. Beda kedua kemarin mentanggapi pergi ke bu. Ada yang baik ya, sebagai istri yang baik pastinya tak buka pergi bertemu minggu. Iya. Iya. Kita ada gitu. Hah? Betul. Buat jadi biar tak pakai rokok. Aku rapi tahan. Kata siting sini kemungkinan. Jadi sambil pakai. Jadi aja. Dawuh Kanjeng Nabi almar'atu salihatu bil nisa kal ghurabil aqsam. Kal aqsam. Jangan lakar mimpi dia silakan solehah pada benda-benda apet. Sebenarnya dan tapi ya moga-moga bisa dan saudara kita Ini kan itu padang-padang. jadi coba. Oh ini Betul. sebanyak laki-laki sama sosok ketika tahan kecobaan lebih ini. Jadi pesan baca dengan. Larat ya. Ahli jannah ya. Nyari boleh ini lagi enggak salah. Sekali lagi. Masalah seorang imam ketika ditakdirkan oleh Allah SWT. Nama Syakik Al-Balkhi rahimahullah. Lalu kita kelewat tadi Syakik Al-Balkhi dari Irak. Istrinya rajin video kali itu semua orang. Ada namanya. Jadi ada santri yang datang, ya imam, ajudan orang terhormat, orang mulia, kita sih nggak nampak ajudan itu. Tinggal gini kan, pengin saus, diganti saus. Oh deh, apa dong? Ini kan sayyiatul akhlak, badiatul lisan, cerewetnya kian ajudan, antara ngaji boleh, kita ngaji ke boleh siapa? Iya, gitu. Mata kuwi, mata nah. Terus dong, iki si soleh aja. Jadi yang mau pasal lepasan kau tangki direct aku tak oleh lagi sesabar. Nih serang kau ini dalam jadi. Tunggu ke lamben ini. Hah? Mun makin ditunggu ke lamben. Nih serang. Lamben tak sabar gini kan. Mau heran, orang juga jalan. Orang gua di rasa mana di negara ini pada kita perlu zaman berubah. Abdurrahman bajan baba ini kan siapa? Bajan baba seperti mana di Syekhna Muhammad Ismail ada Bu Syekh Darwis Allah a'lam bishawab. Nah. وروي أن يعقوب عليه السلام لما قال يا أسف على يوسف أوحى الله تعالى إلى متى تترك يوسف أيوسف خلقك ونقتني يوسف pada kesenyapta Yusuf dekat apakah ada pun Yusuf yang mencipta Yusuf kepadamu atau razaqak atau memberi rezeki Yusuf kepadamu atau atakan nubuwah atau memberikan Yusuf kepadamu akan kenabian fa bi'izzati maka demi keagunganku kata Allah lau kunta dzakartani jika ada kamu yang menyebut kau kepadaku wastaghalta bi an dzikri ghairi dan sibuk kamu denganku dari mengingat selain aku la farajtu anka min sa'ati maka sungguh aku beri solusi atau maka yang kita mabulkan sengkok dari Gusti Allah angka dari ban min sa'atika dari saatmu ini bahkan kocak Yusuf darah pola saya ngangkat buat Nabi Yusuf pola saya nyipta buat Yusuf saya beri rezeki buat Yusuf
Wallahi dia Gusti Allah fa bi'izzati jak saking bean. Adikir meloro kan kok apa saya minta bean berkah ibu dia sedikit. Allah. Pas bean minta Yusuf bersama mata kita selalu kan sih. Anak Yusuf sih kayak nggak Yusuf saya kayak gini kan Nabi Yakub baaban sarang koret. Jadi peringatannya ke awal. Maka ini menjadi tafsir daripada hadis qudsi yang di atas itu. Man syaghalahu dzikri an mas'alati aqaibuhu afdal min ma'atis sa'ilin. Orang yang sibuk berzikir kepada Allah karena Allah sampai lupa meminta kepada Allah, banyak pernyona ke Gusti Allah SWT banyak zikir itu pernyona, maka Allah akan berikan kepada orang itu yang paling afdal daripada orang yang menolak nyokot tapi zikir sekali. Maka tak salah ketika ulama-ulama tasawuf pas ngedebu kok cek to sisi orang pada Gusti Allah Subhanahu wa taala kayak kunci mampu berkirikan cek to sudah remah njak kok mawiri diberi tangwiri kerang orang tidak pernyonan kok to Gusti Allah selebih oning kah aja de kaulah benih mas kok to senyoran Gusti Allah tanya kon tadi care ya benih gini kan kok mata sogo Benda-benda nanti kan jalan baik Mekah. Salah satu orang dari Jawa kan. Ngocak ke gue, kak. Ini biar mana gue satu nak kelolo. Hizib nasor, hizib bahar, roti belandan. Masih kepisi ke doa. Hijab udah banyak kebutuhan, Gusti Allah deh. Kamu boleh tahu dulu saya minta ke Gusti Allah. Boleh mana bisa kali. Rokok kan dia boleh. Ini teman mihun ngajin ya. Selagi buat tambu sebagai Quran berneguk tasbih dia. Subhanallah, malaikat berde. Imun sing ngiri jalan lek keleleng ke TV, kamu jatuh terus minta Gusti Allah. Benar sekolah ini jangan kulit ada setan. Benar gini kan. Ya. Saya apa yang saya itu rasa pon lagi banyak Oke, banyak sekali takwa pakai ini. Jadi dengar kepala Allah. Ma'ani ma Yaqub annahu mukhti. Maka orang yang pasal Yaqub akan sungguhnya Yaqub paling salah. Salah kok tadi. Jadi man seorang lagi ke Gusti Allah, seorang lagi ke Gusti Allah. Minimal sebelumnya orang tawassul bila amal salihah. Anak teman sakit, bila teman sakit, ngaji lagi ke biasa Penimah minta melawar. Bidikri Yusuf di dalam ingat atau penyebutan Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf faham sakal lisan an dzikri, maka keker menahan Yaqub akan lisan Yaqub dari menyebut Yusuf boleh. Jadi mereka ini Allah. Tapi jelas anak, karena ya karena fakir mata. Wa qala Rabi'ah al-Basriyah radhiyallahu anha, "Ma uhajat as-sa'ah allati la adhkuruka fiha." Alangkah gelisahnya saat-saat yang tidak menyebut aku kepadamu ya Allah, dia lebih saat. Mereka Rabi'ah, As-Sayyid Rabi'ah al-Basriyah berarti Rabi'ah yang banyak. Ini mungkin Rabi'ah al-Adawiyah atau memang Basri juga itu tadi, Al-Basriyah juga kan saya Mesir kan, tapi Irak agak nikah Al-Basriyah al-Adawiyah. Karena Sayyidina Imam Al-Hasan Al-Basri dari dalam sebuah riwayat pernah melamar beliau, tapi tidak diterima oleh beliau. Jadi alangkah mana beliau itu mengatakan alangkah gelisahnya hati ini, diri ini ketika diri ini tidak menyebut Engkau ya Allah. Jika dapatkan makom kursa, namanya makom mesra dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia orang sekali itu orang-orang yang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Qala Musa alaihi salatu wasallam dan Yunus, Ilahi aqribun anta fa unajika am ba'idun fa unadika. Wahai Tuhanku, apakah dekat Engkau maka aku akan meminta kepadamu, berkata-kata kepadamu, am ba'idun atau jauh maka aku akan memanggilmu. Ayunan sembah berapa jauh? Lebih jauh, apakah aja atau lebih sembah? Lawan tidak. Saya banyak menajat kan. Lawan. Tong-koto. Jadi Faqala Allah Ta'ala ana jalisul liman dzakarani. Aku adalah teman duduk bagi orang yang berzikir padaku. Artinya teman duduk ni kena Nangolo berdua semua. Aqrabu dalam orang aqrabu ilaika min hablin warid. Subhanallah.
Jadi pengetahuannya Allah. Mana di mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah, pengetahuan Allah kepada kita lebih dekat daripada pengetahuan kita sendiri kepada diri kita. Wa qala Allah Ta'ala ana jalisun liman dzakarani wa qaribun mimman ana sabi. Bersemak sangat dari orang yang mesraman bersamaku. Allah bila sebesar bahagia. Mengenai hari barit Habib Segaf Baharul, Habib Allah, aku buat postingan. Alangkah tidak ada kenikmatan di dalam hidup ini yang melebihi ketika kita nang ke TV, adikir ke Gusti Allah, tak apa rasa kecuali abah kedua-dua Gusti Allah. Nikmat. Hah? Ada. Gini Kak, berapa jam? Saya kasih pun. Waktu berapa jam Pak? Sedetik Banyak. 3 menit banyak. Ketika abad termesra, Allah. Tepan asolawat misalnya. Tepan asolawat kening Nabi Muhammad dan hadir kening Nabi Muhammad. Seakan Nabi beri belum dah sholat tiba di subhanallah. Saya Ikan betal dah. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat kepada man daripada urat tadi. Qila li Dziknun al-Misri rahimahullah, mata yakunu dzikrullah lil 'abdi safiya? Kapan ada apa zikir kepada Allah bagi seorang hamba safiyan, yaitu suci? Qala berkata Dziknun, idza kana bihi 'arifan. Jika ada abad bihi kepada Allah, 'arifan yaitu kenal. Wa mimman dunahu mutabarri'an, dan dari orang lain dunahu selain Allah mutabarri'an yaitu lepas. Jadi ketika kita kenal kepada Allah, Dia adalah Tuhan kita yang menghidupkan kita, memberi rezeki kita, yang memberi makan kita, menghidupkan kita, matikan kita, akan membalas kebaikan-kebaikan kita. Kita kenalnya itu, ya kita harus terus belajar. Allah dekat dengan kita, Allah yang berikan segalanya, Allah yang berikan segalanya, dengan berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan syariatnya. Kata syariatnya ini adalah tali-tali kuat keimanan kita. Iman kita ini akan bertambah dengan banyaknya taat dan akan surut dengan maksiat atau berkurangnya taat itu sendiri. Wala an yuqal qalim radhiyallahu anhu. Zikrullah ta'amur ruh. Ada berzikir kepada Allah itu makanannya ruh. Bukan snack, ta'am makanan itu. Bisa snack, bisa semuanya, bisa food. Ada yang bersifat mendasar, ada yang bersifat kultur. Tapi yang jelas bukan siraja juga. Kebutuhan, ta'am ruh. Seperti halnya perut membutuhkan makanan. Begitu juga ruh kita membutuhkan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan dan itu dua-duanya lewat lisan. Artinya cerkun adkir qalbi menolong. Lisan kita harus digunakan. Seperti halnya perut kita makan, masuk lagi di apa? Masuk lagi di lisan. Kecuali tadi saya sontek ini dari ibu. Jadi lisan ini harus difungsikan, harus berzikir. Jadi coba engkau makia tak adikir lisan, engkau makia nangro adikir atau ada sulawat atau ratos. Benih petan. Pengen kami. Tapi lebih abdul kan. Oh, dua-duanya. Lisan adikir, hati juga hidup. Ketika sudah lisan tidak bisa, maka hidupkan hati. Menggunakan lisan menolong, ada yang tahu di minimal akan memancing hati untuk berzikir. Ya lebih afdal memang dua-duanya itu diterapkan dalam Al-Qur'an Imam Nawawi rahimahullah di awal-awal itu. Nah, wasana alaihi syarabur ruh. Adapun memuji atas Allah yaitu minumannya ruh. Oh, wal haya min libasur ruh. Adapun malu dari Allah yaitu pakaiannya ruh. Wa ma talazzal mutalazzilun bi mithli dzikri, dan tidak merasa lezat siapa orang-orang yang merasakan lezat halnya dengan umpamanya berzikir kepada Allah. Morning kalau mandi zikir, mandi sedikit, tidak ada selama berzikir.
Wa tarak amal mutaraimun dan tidak merasa nikmat siapa orang-orang yang merasakan nikmat bimithli unsih dengan umpamanya mesra bersama Allah. Inna Allah Ta'ala qala fi ma'dil kutub man dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Barang siapa yang menyebut mani kepadaku di dalam dirinya, ini kan, dzakartu maka menyebut aku akan man fi nafsi dalam zatku. Ketika orang itu berzikir falbisir, maka disebut sir juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya Ya mau sambil rasa. tanah belakang terus sama saya berlagi. Benih. Pakun. Yang kenceng tak nanti Masuk. mun tak tu di ropai kenceng apa mak jelo dia pak rok. Tanah panik ya. Ya tapi gini Kak, sekilas saya maknain jaminan ya Habib. Untuk anak cepet-cepetan berlagi gini, berarti sebiar dikir tanah bukan. Kayak kun mau nabi sepan kamu sana keluar, terus hentikan bisa. Kok nyambung. Lagi. Makanan apa ya? Kita Masuk bunyi itu al-ma'atu makananku. oh, makanan biasa dengan ini kamu yakin bunyi. Kamu yakin musuh bukan? Jika orang pun jangan Wa man dzakarani fi mala'in dan barang siapa yang menyebut man kepadaku di tempat ramai dzakartu fi mala'in. Yani fi nafsi di sini di dalam kesendirian dia, bukan di dalam hati ya. Ketika orang itu hamba itu menyebutku kata Allah dalam keadaan sendiri, maka aku sebut dia ketika aku sendiri kata Allah. Ketika orang itu dikir jama'i seperti ini kan dikir jama'i, maka aku sebut dia itu di antara malaikat. Di antara malaikat. Perkumpulan seperti ini tidak hanya dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Ini juga disorot oleh malaikat langit. Karena pandangan makhluk-makhluk Allah yang suci ini tembus. Pada orang wali bumi, maka bisa mengolatin ke masyarakat langit. Wah, kepada dikir, karena suci. Tembus. Orang langit, malaikat tembus ke bumi. Bidadari dengan suarga, kabas kami. Kami mau tepan itu kan ibadah. Beda rajin di lebar. Mau tepan itu kan ibadah rajin. Lah tuh di kan bidadari. Dalam sebuah hadis itu pada kita mendalu suara saya katakan. Mana masyarakat saya di Ketika namanya Ki Habib Ishaqi yang berrajin dengan Pak Mas. Dia macam bidadari. Lah tuh di suruh kiri boy. Dia sakit. Jadi aku sedikit ben. Sakit Pak. Kurang kok. Ini bini. Kini bini mau paham gini kan. Tak kira yakin selagi. Robot. Tak kira yakin selagi. Allah. Dzakartu fi mali wa man dzakarani min haitsu huwa dzakartu min haitsu ana. Ya, terakhir. Dan pasar orang dzakarani senyebut man ni dengan sengkok dan min haitsu huwa dari sekiranya huwa yang man dzakartu makanya pun sengkok dan man min haitsu ana dari sekiranya sengkok. Mun orang yang tidak takluk pasangale ke sengkok apa orang kok dapat ini. Ini mah bayi akan kau ini mah bayi kau tak kira Cina orang ini. Allah. Waqala dan berkata Allah Subhanahu wa taala innal khalaiqa khahu min iblis sesungguhnya makhluk-makhluk yaitu ajrib ajareng ya khalaik min iblis. Orang takut ke iblis. Dia Gusti Allah Subhanahu wa taala di dalam sebagian kitab. Wa inna iblis wahai min adzakirin. Dan hal yang sesungguhnya iblis yaitu takut atau menjerit iblis dari orang yang berzikir. Orang banyak takut ke iblis. Ini iblis itu takut orang saya. Allah. Wa idza dzakara kharas. Kita takut kadang setan sendiri pada manusia sampai dia orang dikir. Mana kalau setan jin ketika apa dikir, kalian pun nyari cara dari apa yang buat dikir. Nah pada begitu nih kan, apa yang saya pohon. Tapi untuk masuk sendiri sulit. Kepikiran Kepikiran. Tak pikiran minimal untuk mengajari lah. Kenapa? Kepikiran antena pakai tajam hosot lagi, tajam hosot lagi ngirim. Khusyuk ini keluar biasa.
Tolong fokus ke saat ini langsung. Beda kadang yang kui yang yang kui cor, mesti tanah ada cor apa? Mensakai itu mana? Sakit nyaman kok. Watala. Nikah sepertinya ini wakala dan berkata Sidina Ali. Sepertinya di sini. Wakala dan berkata Sidina Ali. Bukan kepada Allah SWT karena ada kalimat ta'ala di sini ya. Dan berkata Ali, innal khalaiqa sahu. Wa ta'ala bermaksud Sayyidina Ali, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadakkaru fa idza hum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang takwa alladzina idza massahum ta'ifun, apabila mengganggu kepada alladzina ta'ifun minasyaitan, siapa gerombolan daripada syaitan, tadakkaru maka nyebut mereka, sadar mereka, fa idza hum mubsirun. Maka ketika itu ada mereka yaitu mubsirun, sadar atau melihat mereka. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ma min mu'minin illa wa 'ala qalbihi syaitan." Tiada dari orang mukmin kecuali atas hatinya apa syaitan. Idza dzakarallahu khanas, apabila berzikir ya mukmin kepada Allah, menyebut mukmin kepada Allah khanas, maka mundur ya syaitan. Wa idza nasiyallaha waswas, dan apabila lupa ya mukmin kepada Allah, waswas maka mengganggu ya syaitan. Zikrullah syifa'un la yadur ma'huda. Adapun zikir kepada Allah yaitu obat yang tidak bahaya beserta zikir penyakit. Wa dzikrun nas, adapun menyebut manusia yaitu penyakit. La yanfa'u ma'hu dawa, yang tidak bermanfaat ma'hu beserta da, berarti tadi ke syifa yang ma'hu itu. Dawa apa obat? Zikrullah syifa la yadurru ma'hu beserta syifa dawa apa penyakit. Artinya apa kan itu? Orang penyaman lah kami punya pikir. Kalau boleh dalam masa-masa penyaman pandemi, alhamdulillah insya Allah pandemi ini kesolve. Insya Allah orang penyaman yang kabur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Benar ikan tidak seberjumpa, tor mereka ikan tidak seberjumpa. Cambu nyon apa supaya menjadi orang-orang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cambu jumpa loh. Jumpa loh. Mari nih dan kurang aku lagi kasih. Katin apa jawaban? Dia berusia kan? Lagi insan usia. Anu, tak kira mau buat. Jadi abah gelur menteroy hormat ke benuren. Datang lagi semua kama, ya pada kita ngapa lagi. Kita hormat gelur, hormat orang lain. Sanajan abah tak hormat. Tapi beda. Sanajan abah adalah kau jokoco, lala kau ilah laki, lapa pun tetap naman betul. Insyaallah Taala bekal barokah di tengah-tengah masyarakat. Ben bekal roong, bekal eka cerita kebagusan. Ayo kita berusaha hidup di tengah-tengah masyarakat, cercaan, kajian dan binaan. Kebaik modal abah kami tambah semangat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ujudul sultanik sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima waluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anzilil faidha ala latifati qulubina kama anzaltahu ala latifati sayyidina Adam alaihi salam min nuri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi wasitati Syekh Ahmad bin Ali Al-Faid Kabir ridwanullahu ta'ala alaihi ajmain. Ya mujib as-sa'ilin, Allahumma arzuqna bil istiqamah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Tsabbit qulubana bil iman wa nawwir qulubana bil iman wa khtim akhir kalamina bil iman wal islam. Allahumma hawwin alaina sakaratil maut. Ya Allah, annaka rabbana syihatal qalbi wal jasad wa abyatal abdani wal ahli wal walad wa rizqan halalan wa tarwala kullu dunya kullu lana aunan ala manajiraka
وطول حياة في كمال استقامة وطول حياة في كمال استقامة وطول حياة في استقامة وطول حياة في كمال استقامة وحفظا من الإعجاب والكبر والحسد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين